Sekolah Taman Kanak-Kanak Jakarta International School yang sudah 5 tahun menjalankan bisnis pendidikan di Jakarta ternyata tidak memiliki izin. Selama ini Jakarta International School hanya memiliki izin untuk tingkat sekolah dasar dan tingkat sekolah menengah. Pemerintah pun memberikan tenggang waktu agar Taman Kanak-Kanak Jakarta International School segera mengurus perizinan. Sanksi keras pun siap diberikan kepada sekolah tersebut, termasuk penutupan operasional. Secara umum, TKJ sudah memenuhi kualifikasi sebagai sekolah bertaraf internasional. Di antaranya adalah dengan terpenuhinya 51% pendidik merupakan warga negara Indonesia dan 20% peserta didiknya merupakan warga negara Indonesia. Sekolah tersebut juga mengajarkan 4 mata pelajaran wajib, yaitu pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, sejarah, dan agama. Pihak sekolah pun mengaku belum dapat mengembalikan lampiran perizinan karena ada beberapa berkas yang belum dilengkapi. Izin TKJIS diketahui bermasalah setelah ada monitoring evaluasi tahunan Kemendikbud pada Januari lalu. Masalah izin operasional TKJIS ini pun kembali muncul setelah kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh karyawan sekolah tersebut terhadap salah seorang murid. Sangat disayangkan memang jika sekolah yang bertaraf internasional harus ditutup karena soal perizinan. Hingga kini pemerintah dan kepolisian masih terus menyelidiki kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di sekolah tersebut. Untuk membahas masalah pendidikan internasional tanpa izin ini telah hadir di studio Berita 1 Asep Safaat, seorang pengamat pendidikan. Ya, selamat pagi Kang Asep. Nah ini bagaimana sekolah yang bertaraf internasional ini TK-nya tidak memiliki izin? Ini Anda punya fakta seperti apa? Iya, ini kabar yang tentunya mengejutkan sekaligus mengecewakan. Karena kalau bicara soal tidak ada izin, maka konsekuensinya adalah berarti tidak ada pengawasan. Betul. Padahal seharusnya kalau bicara soal, ini Kemdikbud kan termasuk adalah ya kementerian yang kalau bicara soal pendidikan punya visi, maka harus dikawal dari hal-hal yang bicara soal visi besar, implementasi, termasuk hal-hal yang detail teknis seperti ini. Saya melihat bahwa ada multitafsir memang. Kalau saya cek beberapa analisa di beberapa media, di pemberitaan di media kan ada kondisi yang pertama, sekolah mengatakan bahwa mereka berpedoman pada SKB 3 Menteri tahun 75. Jadi kalau memang sudah punya izin SD, SMP, pendidikan dasar menengah ya tinggal langsung aja bikin TK-nya. Nah, dibantah oleh kementerian bahwa enggak begitu karena ada PP nomor 17 tahun 2010 begitu ya. Nah, betul. Nah, itu kan karena ketika standar bertaraf internasional itu dulu diputuskan tidak boleh ada, maka harus ada penyesuaian-penyesuaian. Ya, pada pasal 152 ya dan 154 diatur juga bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah taraf internasional diatur kementerian begitu kan. Jadi ada perubahan dari SKB 3 Menteri dan harusnya JIS ini menyesuaikan atau modifikasi dari peraturan ini sudah disesuaikan begitu ya? Logikanya harusnya demikian, Mbak. Jadi ketika ada pengaturan sejak tidak boleh ada sekolah internasional ya, RSBI dulu, SBI, nah maka itu yang sekolah yang sudah berdiri sama internasional karena memang juga berafiliasi dengan pemerintah atau Kementerian Pendidikan asing, nah kan perlu ada penyesuaian-penyesuaian. Nah, artinya ketika ada tanda tanya ini izinnya agak sedikit menyulitkan dan lainnya, ini berarti tanggung jawab ada di kementerian dong begitu? Padahal memang kan ini seharusnya sudah disosialisasikan dulu bahwa sebelum mendirikan TK ini harus ada tata tertib peraturan untuk pendiriannya begitu, Kang Asep? Tepat sekali Mbak. Jadi harusnya demikian karena tadi bicara soal standar mutu pelayanan pendidikan di wilayah Indonesia. Nah jadi ketika tadi memang tidak ada izin, sekali lagi memang konsekuensinya adalah ini khawatir menjadi liar. Walaupun kita memang mengetahui internasional kan pandangan kita tentu sudah punya standar-standar operasional prosedur yang sangat baik. Tapi kan bicara soal ini bicara soal satu hal tentang sekolah internasional, tapi kan kalau bicara soal pendidikan internasional yang ada di Indonesia, kementerian tentu punya standar-standar yang harus dipatuhi. Ya, kalau tidak salah juga ada di peraturan di PP itu yang Kang Asep mengatakan PP 17 tahun 2010 juga bahwa pada pasal 154 ini dilarang menggunakan kata internasional untuk satuan pendidikan kecuali mendapat izin dari kementerian begitu ya. Nah, ini bagaimana nih dinamikanya bahwa ini ada sekolah masih ada Jakarta International School yang memang subjek dari kata-katanya sendiri sudah internasional begitu. Jadi ada dua kondisi Mbak Indri. Yang pertama dulu kan sekolah-sekolah yang standar nasional naik levelnya di RSBI kemudian naik SBI. Nah
Nah, itu yang sebenarnya tidak boleh. Dan itu kan sudah langsung aja diputus bahwa harus menyesuaikan. Kan sekarang memang pemerintah sedang mengatur membenahi hal itu. Nah, kalau kecuali kalau memang ada sekolah yang seperti tadi memang sudah berafiliasi. Ini milik memang orang internasional, orang asing, kementerian atau pemerintah asing memang ada di Indonesia, kan ada banyak misalnya ada British dan lain sebagainya. Nah, ini memang harus menyesuaikan. Memang syaratnya adalah yang pertama sejak berdiri harus memenuhi standar nasional pendidikan. Ini berarti memenuhi PP 19 tahun 2005, Mbak. Bahwa ada 8 standar, bagaimana standar guru-gurunya, pembiayaannya, sarana prasarana dan lain sebagainya. Nah, ini harus ada. Kemudian yang kedua tadi dinyatakan dapat izin dan sah oleh kementerian. Nah, memang yang jadi pertanyaan sekarang itu yang seperti apa yang sekarang belum dipenuhi Betul, gitu perizinannya. Dan ini juga saling lempar ya begitu dari pihak JIS sendiri bahwa perizinan sudah dilakukan sejak beberapa tahun, dan tadi juga dari kementerian bahwa sudah ada penilik sekolah atau memang sudah dilakukan monitoring bahwa ini perizinannya ada bermasalah dalam perizinan. Nah, begitu. itu yang menarik, Mbak. Ketika pada Januari. ada, kan sudah dimonif 1 tahun, ini pernyataan juga dari Dirjen PAUD, itu sudah ada dicek 1 tahun, monif 1 tahun yang lalu bahwa memang ada berkas-berkas yang belum selesai. Nah, pertanyaannya mengapa ini belum diselesaikan dan apa yang belum diselesaikan? Betul, sampai setahun itu sebegitu lamanya, apa yang menyulitkan begitu ya? Nah, kembali ini bicara soal cara pandang. Kalau memang ini ada proses pembiaran, nah ini kan persoalan. Saya pikir ini adalah termasuk malpraktik dalam pendidikan. Betul. Harusnya kementerian, harusnya yang kedua diambil opsinya adalah dibantu sekolah-sekolah internasional atau sekolah apapun itu untuk menyelesaikan izin pendirian dan lain sebagainya. Karena apa? Karena bicara soal supaya standar layanan mutu pendidikannya terjadi. Betul, ada tanggung jawab moral di dalamnya berkaitan dengan siswa, dan ini bukan persoalan izin saja begitu ya Mas Asep, bahwa 5 tahun sudah berjalan, tetapi ketika ditemukan ini ada pelecehan seksual di wilayah lingkungan TK-nya sendiri, ini kan menjadi pertanyaan besar. Kalau standarisasi sudah dibuat sedemikian baik, di mana yang salah begitu kan? Betul. Monitoringnya kah atau apanya begitu kan? Memang ya betul. Jadi memang yang menarik ya tadi Mbak, kalau bicara monitoring otomatis kalau belum ada izin, logikanya kan berarti ini tidak ada monitoring. Kalaupun ada, khawatirnya ya sekedar monitoring, tidak betul-betul pengawasan, konsentrasi untuk melihat bagian bagaimana di sistem sekolah yang memang harus diperbaiki. Anda melihat JIS ini diistimewakan begitu oleh kementerian? Kemungkinan itu ada, karena logika tadi ketika ini belum ada, kan ini sudah sekitar 5 tahun ya untuk TK-nya ya. Betul. Dan saya pikir sudah dan masih berkutat dengan izinnya sulit, izin itu, ini itu begitu ya. Juga kan ini yang mengejutkan. Jadi kan persoalannya mungkin ada banyak persoalan lain, tapi kan ketika terjadi tindak kriminal dan gangguan psikologis bagi anak-anak ini, saya lalu tanggung jawab akan kemana begitu kan? Orang tua juga, wah ini perizinan saja sudah tanda tanya besar. Ini kita ingin menyalahkan atau terutama tadi keluarga korban ingin mempertanggungjawabkan atau bertanya bahwa tanggung jawab pada siapa ini, pada sekolah kah atau bagaimana? Ini menjadi sebuah keprihatinan. Saya pikir ketika bicara soal sistem, maka harusnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini yang bertanggung jawab, harus bertanggung jawab. Nah, bicara soal orang tua tadi tentang ada terjadinya sesuatu yang memang mengenaskan di sekolah, maka betul ini orang tua memang juga secara hukum bisa langsung konsentrasi meminta pertanggungjawaban dari pihak sekolah. Artinya kalau sekarang ini yang harus dilakukan urgensi, ini jangan sampai hanya menyalahkan pihak sekolah, kementerian, ini persoalan menjadi perizinan sangat menyulitkan begitu. Urgensinya apa yang harus dilakukan sekarang? Ya, yang harus dilakukan adalah saya melihat bahwa ini bicara sekolah Mbak ya, sekolah itu kan adalah institusi yang terhormat, berwibawa, dan ini bicara soal mencetak generasi masa depan yang baik. Maka kuncinya adalah saya hari ini belum melihat ada satu indikator parameter kemampuan sekolah yang memang dinyatakan secara tersurat bahwa sekolah harus punya kemampuan untuk menjaga tadi psikis dan moral juga psikologis. Kita bahas ini indikator sebagai indikator sekolah baik seperti apa, tidak hanya ditekankan pada standar pendidikan, tapi harus ada indikator lainnya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.